penampilan monolog berikutnya dari kelas 11 Bahasa dengan judul Demokrasi. Selamat menyaksikan. Kenapa nggak dari luar ya? Kenapa harus ditaruh di situ? Ganggu setting nggak sih kayak gitu? Itu anak-anak ini gimana? Ganggu setting loh, di kleler lo kok ngomong. Setting kan tempat kejadian peristiwa. Nah peristiwanya masuk berantakan kok. Kacau dia ya. Pada suatu kali, RT kami yang membentang di sepanjang gang di depan itu mengaku mendapat kunjungan dari salah seorang yang mengaku berpihak perusahaan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah ini namanya akan dicabik 2 meter. Izati. Petugas itu menghimbau kepada kami namanya Bella. agar kami sama seperti warga yang lain Agak hafal saya. merelakan Karena kehilangan anaknya gak niat itu saja Gak respect. demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tetapi saudara-saudara sangat penting artinya begitu bangunan yang akan di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami berharap saudara-saudara bisa mengerti. Kami bingung, hanya 2 meter. Kau enak saja mengambil 2 meter tanah milik kami. Demi pembangunan siapa ini teh? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 kali 4 meter? Kalau diambil 2 meter kali 4, rumah kami hanya akan cukup untuk 1 gang. Konten kami menolak. Bagaimana bisa kami hidup dalam 1 gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa. Itu tidak mungkin.
tulisan demokrasi batu yang dilempar Tetapi kan itu harus semua ditaruh di keputusan waktu bersama. maju bagian itu Kami semakin bingung. jenenge ada Keputusan bersama. ada akal. Bagaimana bisa kalian semua membuat keputusan bersama tentang rumah kami tanpa merembukkan dengan kami? Seperti Raja Nero saja. Jadi gini, masyarakat yang ada di sebelah sana, mereka semua karyawan yang aktif di pabrik tekstil. Dan oleh sebab itu, semuanya akan memerlukan pelebaran jalan tersebut. Dan dengan difungsikannya tempat tersebut, bisa menjadi jalan tembus bagi kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat yang akan berangkat ataupun pulang kerja akan bisa lebih cepat. Itu berarti efektivitas. Itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja sudah dimaksimalkan. Ya toh? Ya toh? Itu karena sudah kami perhitungkan baik-baik. Diperhitungkan baik-baik bagaimana? Kami nggak pernah bertanya apa-apa. Tanah ini milik kami. Tak lama, warga kampung sebelah datang dan menghimbau agar mengerti persoalan mereka. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga akan tertolong dan menganggapnya dengan perbuatan mulia. Setelah menghimbau, mereka mengingatkannya sekali lagi betapa tak pentingnya pelebaran jalan itu. Mereka mengisyaratkan betapa tak menolongnya kalau kami tidak menyetujui usulan ini. Dan setelahnya mereka mewanti-wanti bahkan mengancam. Kalau saudara-saudara menghambat, menghalang-halangi, berbuat yang sehingga pelebaran jalan itu tidak dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Masih ambil demokrasi. Berbuat aneh yang bagaimana? Kami terjepit di antara kepentingan orang banyak. Belum bikin rapat perundingan, pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan. Tanpa meminta izin, bulldozer itu muncul mengeruk 2 meter wilayah RT kami. Jangan Pak, jangan. Ini tanah kami. Tanah ini adalah tanah warisan nenek moyang dan harta kami satu-satunya. Tetapi bulldozer itu tidak peduli. Jangan Pak, jangan. Kalau Bapak ambil 2 meter, rumah kami tinggal kandang ayam. Nanti di mana kita akan berteduh? Tapi bulldozer itu terus menerjang dengan kuat. Sopirnya tidak peduli, dia hanya menjalankan tugas. Akhirnya kami tidak bisa diam saja, kami terpaksa melawan. Saya tidak bisa menghentikan warga rame-rame keluar dari rumah ini. Mereka berdiri di depan bulldozer itu. Ini tanah kami, akan kami pertahankan mati-matian. Dibeli ratusan juta pun saya tidak sudi, sebab ini tanah nenek moyang kami. Anak-anak dan para perempuan pasang di depan. Orang-orang tua dan saya dan bawa-bawanya baru bulldozer itu berhenti. Bulldozer itu mengeper juga melihat kita. Dia turun dari bulldozer dan berunding dengan teman-temannya. Kami menunggu apa yang akan terjadi. Lama juga mereka berunding. Beberapa anak-anak bermain di dekat bulldozer itu dan memegang-megangnya. Bulldozer itu sangat kuat, baru dan bagus.
beberapa ibu-ibu duduk di pinggir jalan dan menyusui anak-anaknya. Saya mengambil kesempatan untuk kencing karena suasana yang terlalu tegang. Akhirnya mereka selesai berunding. Sopir itu kembali naik ke atas kendaraannya. Dia tersenyum. Kami merasa lega. Mereka pasti telah mengetahui kalau mereka telah salah. Kami menunggu dengan deg-degan. Waktu itu, sebuah mobil golf datang. Sekitar 10 orang meloncat dari kendaraan itu, memakai pakaian seragam. Kami merasa lega. Kami bersorak. Kami telah melihat aparat turun untuk melindungi rakyat. Tapi berbarengan dengan itu, 20 bulldozer menerjang dan menggaruk tanah. Beberapa anak terjatuh dan salah satunya terkena garuk. Untung salah satu ada orang yang meloncat dan menarik anak itu. Keadaan pun menjadi kacau. Orang-orang penjaga itu berlarian datang, tapi ternyata mereka bukan petugas, melainkan satpam yang mau mengamankan penggaruhan. Mereka membawa pasukan yang sudah siap untuk memukul. Tanpa diberi komando, kami melawan. Anak-anak mengambil batu dan melempar. Asep, anak dari sopir bulldozer itu, Asep, bapak dari anak yang hampir kena batu sopir bulldozer itu, meloncat ke atas bulldozer mau menarik sopirnya. Tetapi tiba-tiba sopir bulldozer itu memudus parang yang disembunyikannya di bawah tempat duduk, langsung membacok pundak Asep. Asep tumbang berlumuran darah. Anak-anak dan perempuan menjerit lalu kabur untuk menyelamatkan diri. Kami, para lelaki, hampir saja mau menyerah. Tapi kemudian sebuah truk datang. Puluhan orang-orang yang kelihatan ganas menerjang turun sambil membawa senjata tajam. Saya kenal salah satu di antaranya, bajingan di proyek Senen. Kami terpaksa mundur. Saya melarikan Asep ke rumah sakit. Tentu saja tidak melawan. Barangkali pembacoknya tidak berniat membunuh, hanya sekadar memberi peringatan. Saya bingung. Setelah putar otak, saya memberanikan diri untuk mengecek dan mendeteksi majikan warga yang menginginkan dalam kita itu. Chelsea Leoni. Saya memakai kebaya supaya kelihatan resmi dan sedikit dipandang. Tapi susah sekali. Orangnya selalu tidak ada di tempat. Baru setelah saya mengaku petugas kelurahan, akhirnya saya diterima. Direktur itu pun kaget mengetahui bahwa saya bukan petugas kelurahan, melainkan korban penggusuran. Tapi dengan cepat ia tersenyum lalu mengguncang tangan saya. Begitu saya semprot bahwa kami tidak sudi dibahas, ia bingung. Menggeleng tidak percaya. Lalu ia memanggil sang sekretaris. Setelah bisik-bisik, ia kembali memandangi saya seperti orang stres. Malah dolanan terpetak. Dolanan terpetak kadang bertanya parfum. Parfum dulu. Ya Tuhan, saya tidak tahu ini. Saya minta maaf. Para karyawan diberi rumah. Kalau saja mereka memberikan servis, mungkin mereka menyelamatkan tersebut. Disebabkan pemilik perusahaan. Saya mohon menyampaikan terima kasih kepada seluruh. Kapan dan saya tak percaya pada saya. Saya dimanapun. Mulut yang manis, tawa yang sopan, tidak bisa membuat saya. Orang kaya
bukan. Masa sama Aguilera. Dia tidak tahu. Aguilera, Christina Aguilera. Bukannya para karyawannya serakah mau menyelamat kau, tapi dia sendiri yang mau mencaplok pemukiman kamu. Kayak anjing keren, dan sudah mau pergi menyelamat pantai saja pakai penyembelih rakyat. Asu. Betul, saya ini memang kata lemah. Kami selalu sangat marah. Pada saya Kurang terlatih anak-anak bahasa. saya tidak tahu mengapa. Saya juga jarang ngelatih, terus mereka sendiri ngelemehin. Harus bisa. Chemistry pelajarannya kurang feel. Ya, jadinya gini. Maju ini berjuang. Saya kurang menampingi juga. Kayak kelas lain kan. Si orang sing nek ditonton. Us. Seksi ini rek, Jamila rek. Tala. Dia bukan makanan dan minuman. Saya tolak. Saya datang bukan untuk bertamu atau beramah-tamah. Oh, api. Saya membawa suara rakyat menurut keadilan. Keadilan hanya untuk kami saja. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta tanah kami yang hanya 2 meter itu saja. Jangan diganggu. Titik. Di atas meja dihidangkan kue-kue yang sangat lezat. Saya tuh nggak sudi menjamah sebelum tuduhan kami didengarkan. Dia juga mencoba bertanya tentang keluarga saya, anak saya kelas berapa. Handle temen. Bu Itu Arista kuno. Saya tahu itu taktik untuk memancing pengertian. Dia basa-basi menanyakan bagaimana keadaan Asep. Tuh, saya jadi tambah curiga. Mungkin dia yang menyuruh istriku untuk Kayak membantu Bu Asep. Kris, Bu Karena aku Dewi, pernah Bu memprotes Kumar. tentang pembuangan limbah dari pabrik yang mengalir ke selokan depan rumah kami. Saya bertekad, saya tidak akan keluar dari kantor ini sebelum ada keputusan membatalkan 2 meter tanah kami untuk jalan. Saya ditunggu oleh warga. Saya mau pergi kalau ada keputusan yang menguntungkan rakyat. Ini kan ya. Dia mengangguk tanda yang kemudian ia mengambil sebuah kertas di meja lagi. Saya bersorak dalam hati. Memang kunci segala-galanya adalah Dengan stiker kegiatan. itu. Kalau saya getol, Kuliah kalau saya getol berjuang, pasti akan berhasil. Berjuang pasti akan berhasil. Improvisasi, ya. Silakan. Kemudian darah saya tersiram karena direktur itu mengeluarkan Tapi hari sebuah kan jenis amplop ini. coklat yang tebal. Apa ya? Cewek cabi. Iya, Iya kan? dia masih punya ini. Saya itu yang bikin langsung tak cantik. mau bernafas. Nari ini cocoknya nari apa? Amplop Nari itu Jaipan. turun tertera tulisan 25 juta rupiah. Iya, gandrung atau Jaipan. Kok iso lali lho, sapi api awalnya. Lihatin malu. Loh. Hah? 25 juta? 25 kali saya hidup saja tidak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak ini. Pak RT, Pak RT. Sampai sudah ini Kades, saya Pak. lihat di belum kasih sebanyak ini. Kades kok telonon ini. Lalu nek kira. Kaos kaki. Kaos kaki. Ya lah ya. Loh? Lah kok diintip sak isine sak ono to? Piye deh? Dialognya piye? Sebut 25 juta? Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak ini? Saya bisa mencicil rumah, saya bisa membayar uang SPP, bahkan saya bisa mengasihi orang tua saya uang.
Lalu saya mengulurkan tangan untuk menerima amplop itu. Ya sih mending iki daripada Alfian. Dan lalu saya Ini namanya pulang Mario. karena takut Mario. amplop ini diminta kembali. Lalu setelah saya sampai rumah, Amplopnya diminta kembali. saya langsung mengumpulkan semua keluarga saya dan memberitahu bahwa mulai saat ini hidup kita akan berubah karena doa kita sudah dikabulkan. Esok harinya, warga RT Muslimat kembali ke rumah saya untuk merundingkan hasil rembukan saya dengan Pak Direk. Saya menerima. Calon anak yang masuk sentra. Saudara-saudara warga yang saya cintai, memang berat kehilangan 2 meter dari diri kita ini. Berat sekali, Gampang. bahkan terlalu berat. Bante, pinter. Tapi Ini kan itu lebih baik daripada kita kehilangan nyawa. Lagi pula, ini semua demi kepentingan bersama. Cuma ya mukanya memang muka ibu-ibu. Kita mendukung demokrasi. Muka guru-guru. Dan kita telah mengorbankan apapun demi tegaknya demokrasi. Di dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang menang. Iya. Kita sebagai pembela demokrasi tidak boleh dongkol karena kalah. Itulah konsekuensinya mencintai demokrasi. Sebagai pembela demokrasi, untuk dukungan menjadi demokrasi, memiliki demokrasi, kita harus merelakan 2 meter untuk pembangunan jalan yang ada di Gang RT Gusepa. Ini semua demi masa depan kita yang lebih baik. Seperti yang saya katakan, mereka semua pembela demokrasi. Mereka relakan segala-galanya demi demokrasi. Satu persatu dari mereka pergi untuk pulang. Hei, tunggu, saya belum selesai bicara. Kuping mereka buntet. Tidak peduli rapat berlangsung, mereka semua Butet pergi. Kertarejasa. Hei, tunggu! Tunggu dulu! Tidak, mereka semua tidak menggubris. Semuanya ngacir. Tinggal saya seorang diri dan seorang tua. Tapi dia tidak pergi bukan karena suka, tapi karena kakinya kesemutan. Setelah reda, ia pun berdiri dan pergi berjalan sambil negeri. Kalau memang demokrasi tidak memberikan perlindungan kepada rakyat kecil, sebaiknya aku berhenti menyokong demokrasi. Aku menentang demokrasi. Sejak hari itu, semua warga RT Gugus Depan yang saya pimpin menolak demokrasi. Mereka kompak menentang demokrasi. Saya berdiri di sini, tetap berdiri teguh, tegak, tak goyah oleh topan badai, tak gentar oleh panas dan hujan. Demi demokrasi saya relakan segala-galanya, sampai titik darah penghabisan. Lantas, mau apa lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Daripada diberikan pada orang lain. Jatahnya bicaranya banyak. Tambah ini. Ini loh, saya lo gini, kak kowe Itu kaget wajah mejanya itu. di Iya, kaget wajah. bikin dulu. Awas, gelasnya. Iya, kan ada yang ngeblur wajah. Lurus aja. Sampai. Yo akhirnya. Yang cowok dibagi kanan kiri. Kak enak ya bu. Ya dia tengah kan 3, tengah. Kak seneng apa sama ketemu. Bertiga tengah.